Mic-nya Pak di oke, makasih. Lanjut Pak. Udah bisa dengar? Sudah luar biasa. Menggelikan. Oke lah. Jadi gini, bangsa ini atau kita lah ya, saya katakan kita tidak sadar bahwa di era globalisasi paradigma perang itu sudah bergeser. Jadi perang itu sudah perang semesta. Perang semesta paradigma baru ini, abad 21 ini beda dengan paradigma lama. Kalau paradigma perang kemerdekaan, perang semesta itu gerilya. Tapi kalau sekarang sudah berubah, sudah bergeser. Perang semesta itu di segala aspek kehidupan. Di ideologi, di politik, di ekonomi, di sosial budaya, di pertahanan, keamanan. Tolong digarisbawahi di seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan di dalamnya termasuk beribadah dan bermasyarakat. Nah, menurut master strategi, grand master ya, saya belum sampai menjadi grand master. Saya master di dalam strategi. Kenapa? Karena master strategi itu yang diakui di dunia ada dua. Ya, ada Grandmaster Barat, ada Grandmaster Timur. Ini tolong digarisbawahi dulu ini biar belajar strategi di sini. Nah, Grandmaster Barat itu diawali oleh seorang jenderal yang namanya Karl von Clausewitz. Sementara Grandmaster Timur yang kita kenal Sun Tzu atau Sun Tzu kata orang China. Jadi kita harus tahu, nah ini ketika perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, itu pasti menimbulkan benturan karena terjadi pergeseran paradigma. Paradigma apa? Sebagian orang yang antipati kepada keputusan pemerintahan negara sekarang bahwa ibu kota itu pusat kekuatan. Ibu kota itu center of gravity. Saya nggak tahu ini dari mana teori seperti ini. Grandmaster Barat, Clausewitz, nggak pernah menyebutkan ibu kota sebagai center of gravity. Demikian juga Sun Tzu. Lah, faktanya apa? Coba kita lihat ya, fakta. Waktu Jepang diserang, bukan Tokyo yang dihancurkan, tapi Hiroshima dan Nagasaki. Pertanyaannya, mengapa Hiroshima dan Nagasaki? Sudahkah kita ini banyak yang pergi ke Hiroshima atau ke Nagasaki? Mengapa Hiroshima dan Nagasaki? Kemudian kita juga di era perang kemerdekaan. Kenapa ibu kota Jakarta dikuasai tapi nggak bisa menguasai Indonesia? Malah kita pindah ke Yogyakarta. Masih ingat nggak ibu kota pindah ke Yogyakarta? Mengapa? Toh dikuasai ibu kota tetap aja nggak bisa kuasai Indonesia. Kenapa? Dibilang arek-arek Surabaya. Kenapa Hari Pahlawan dari arek Surabaya bukan dari ibu kota? Jadi ini ada miskonsepsi atau misdoktrin. Ya, doktrin. Nah ini tolong diwaspadai. What is center of gravity? Apa namanya pusat kekuatan itu? Saya dari apa, sejak saya dari taruna sampai saya jadi jenderal, saya mencari yang namanya pusat kekuatan itu. Teori mana yang paling benar? Doktrin mana yang mengajarkan paling benar? Karena banyak ajaran-ajaran yang ajarkan membuat kita itu tersesat. Sekarang ini Galarua. Galarua membangun suatu organisasi. Yang paling penting membangun pusat kekuatannya dulu. Karena apa? Kita membangun sesuatu itu, suatu organisasi itu ada kelemahannya. Ada kekuatannya. Sun Tzu mengajarkan apa? Kenalilah kekuatanmu, kenalilah kelemahanmu. Kenalilah kekuatan lawan, kenalilah kelemahan lawan. 100 kali kita bertempur, kita tidak pernah akan kalah.
Nah sekarang lihat Galarua sudah membangun nggak pusat kekuatannya? Pusat kekuatannya di mana? Di senjatanya, atau di orang-orangnya, atau di semangatnya? Di militer itu selalu disebutkan apa? The man behind the gun. Bukan the gun behind the man. The man itu siapa? Manusianya. Manusianya itu punya apa? Punya otak, punya semangat, punya apa? Jadi kalau di tentara itu ada mental, fisik, intelek. Jadi kenapa mentalnya dulu? Yaitu semangat militansinya itu. Nah, Galarua juga harus dibangun pusat kekuatannya, center of gravity-nya ada di mana? Nah, saya mau kasih tahu, pusat kekuatan itu ada yang tangible, ada yang intangible. Tapi bagi bangsa Indonesia, pusat kekuatannya itu lebih dititik beratkan kepada intangible. Kalau bicara intangible, itu berarti non-fisik, tidak kelihatan. Ya semangat itu. Emangnya Indonesia merdeka karena senjatanya yang canggih? Tidak, semangat merdeka atau mati. Lebih baik mati dengan debu kemerdekaan daripada hidup nyaman di alam penjajahan. Nah ini pusat kekuatan bukan ibu kota. Dari mana ceritanya ini? Saya nggak tahu. Tapi kok banyak jenderal ngomong ibu kota center of gravity. Iya kan? Ibu kota center of gravity. Apa segala macam. Aduh. Ini udah misconception. Coba buka ya komentar-komentar mereka yang anti apa? Ibu kota Nusantara. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya konsep pertahanan. Tadi saya seharian ada di kantor DPR MPR. Di Komisi 1 Praksi Demokrat. Membahas apa? Ya membahas salah satu itu juga. Pusat kekuatan bangsa ini ada di mana? Kenapa bangsa ini ya tidak berdaulat? Tidak berdaulat di udara. Semua udara dikontrol. Dari utara dikontrol sama Singapura, dari selatan dikontrol sama Australia. Nah, tolong ini diwaspadai. Begitu pesawat terbang aja di Halim, itu sudah ketahuan mau kemana dia bergerak. Nah, kemarin tanggal 25 ada perjanjian antara presiden kita, ya kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kepala pemerintahannya Singapura. Perdana Menteri tentang perpanjangan Flight Information Region. Who control? Siapa yang mengontrol? Diperpanjang 25 tahun. Padahal selama ini udah 75 tahun lebih. Artinya apa? Diperpanjang udah 100 tahun. 1 abad kita dikontrol sama mereka. Nah, ini nanti tanggal 8 saya diminta juga. Tapi kalau disetujui, kami ada tim akan berdiskusi dengan Komisi 1 lengkap. Kalau tadi kan hanya sama praksi Demokrat. Jadi kita sampaikan. Saya bilang konsep pertahanan udara ibu kota aja nggak ada. Mereka masih menganggap ibu kota itu pusat kekuatan. Nah dari mana teorinya? Nah nanti akan kita jelaskan. Jadi pusat kekuatan itu bukan ibu kota. Bukan ibu kota. Saya garis bawahi. Nanti besok kalau saya kuat ya. Tadi saya kecapean, makanya saya ketiduran. Nanti besok mudah-mudahan besok saya bisa bikin konsepnya. Apa sih sebenarnya pusat kekuatan itu? What center gravity really mean? Apa maksudnya pusat kekuatan itu? Pusat kekuatan orang Batak. Kalau tidak ada semangat persatuan dan kesatuan di Dalian Natolu, sudah bubar dari dulu orang Batak itu. Cuman pusat kekuatan itu dibangun hanya ketika pesta adat. Atau ya komunitas kekerabatan. Di luar itu coba di dalam kita berorganisasi bernegara itu dilupakan Liseho. Kan begitu. Nah, jadi begini sajalah. Bicara pusat kekuatan jangan sampai kita misconception atau misunderstanding. Ah, ini berbahaya. Nah, sekarang yang menjadi konflik di negara ini, ya di pemerintahan ini, akhir-akhir ini, dengan pindahnya ibu kota. Dari Jakarta ke ibu kota yang baru, yang namanya Nusantara. Jakarta menjadi Nusantara. Dari nama saja sudah ribut. Dari tempat saja sudah ribut. Tapi pertanyaannya,
Ya, kalau kita mau cek apakah perpindahan ibu kota ini berdasarkan azas hukum yang berlaku. Pertama apa? Ideologi. Ideologi Pancasila itu mengapa organisasi semua kita berajaskan Pancasila, berdasarkan Pancasila. Yang kedua, prinsip yang kedua, apakah sudah berdasarkan konstitusi? Ketika kita mengatakan pusat kekuatan ada di Jakarta, konsentrasi pasukan ada di Jakarta dan di Surabaya. Bayangkan kalau Jakarta hancur, hancurlah Indonesia. Karena pasukannya tidak tersebar. Ya, pasukannya tidak tersebar. Dan cilakanya lagi, bayangin kalau Kopassus dikirim satu peluru kendali aja selesai. Selesai. Nah sekarang, perang sekarang sudah kelihatan tidak untuk menguasai suatu daerah secara fisik. Tolong diwaspadai, paradigma perang pun sudah berubah. Bukan ingin menguasai suatu wilayah. Karena wilayah yang paling penting adalah wilayah non-fisik. Apa wilayah non-fisik? Pikiran manusia, pikiran bangsa itu. Kalau saya bisa menguasai pikiran itu, saya bisa menguasai negara itu. Itu kata Sun Tzu. Untuk menguasai suatu negara tidak perlu dihancurkan. Itu Grandmaster Timur mengatakan itu. Jadi contoh, lihat China. Lihat China ya. China bagaimana mengambil alih Hong Kong. Mengambil alih Macau. Ya, satu lagi mengambil alih Taiwan nanti. Ya, apakah dia dengan berperang? Tidak. Tidak. Nah, dia juga mengalahkan Indonesia dengan cara berperang. Oh tidak, jangan salah. Nah, yang begini-begini tolong. Jadi geopolitik itu sudah berubah. Ada fisik dan non-fisik. Non-fisik itu apa? Mindset. Nah, itulah yang digunakan oleh ISIS. Oleh Khilafahisme. Ideologi khilafah. Bagaimana dia menguasai mindset Indonesia. Anehnya, dia mayoritas ya. Saya katakan mayoritas. Tapi mindset mereka belum tentu sama loh. Ada Islam Nusantara, ada Islam moderat, ada Islam radikal, ya. Sekarang mereka sendiri terpecah. Belum lagi doktrinnya, ada Syiah, ada Sunni, ada Ahmadiyah, ada Ghafatar, macam-macam. Ya. Nah, itu coba kita cek di mana pusat kekuatan mereka. Oh, sekarang mereka bikin pusat kekuatannya di Habib Rizik. Hati-hati, pusat kekuatan itu jangan difokuskan kepada seseorang. Hati-hati. Karena pengalaman sudah membuktikan. Ketika contoh yang paling nyata, Yugoslavia. Ketika pusat kekuatannya ditempatkan oleh Bros Tito, begitu Bros Tito meninggal, hancur negara itu, pecah jadi 8 kalau nggak salah. 7 atau 8. Karena pusat kekuatannya diletakkan pada seseorang. Nah, kita juga demikian. Jangan menjadikan presiden sebagai pusat kekuatan. Indonesia dulu merasa Bung Karno. Dijadikanlah presiden seumur hidup. Terus Pak Harto, presiden selama hidup. Telah jadi reformasi, ya hanya 2 periode. Jadi hati-hati kita membangun pusat kekuatan pada seseorang. Bukan di Bung Karno, bukan di Pak Harto, bukan juga di Habibie, bukan juga di Gus Dur, bukan juga di Mega, bukan di SBY, dan bukan di Jokowi. Ingat, kenapa di konstitusi kita disebutkan merdeka? Tapi setelah merdeka, apa kalimat berikutnya? Bersatu. Nah, Sun Tzu mengatakan, ya, bangsa itu tidak bisa dihancurkan. Bangsa itu tidak bisa dikuasai. Selama mereka punya semangat yang sama. Garis bawahi. Semangat yang sama. Nah, semangat bangsa Indonesia itu di mana? Semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan. Bukan ke Arab-Araban. Bukan ke Cina-Cinaan. Bukan ke Batak-Batakan. Bukan ke ke Jawa-Jawaan. Bukan ke Sunda-Sundaan. Bukan ke Maluku-Lukuan, bukan ke Bugis-Bugisan.
bukan kedaya-dayaan. Nah, kalau kita melihat perpindahan ibu kota ke kemana, ke Penajam, memang pasti keputusan itu ada resiko. Dan untuk mengurangi resiko harus konsekuensi. Siapa yang setuju di Zoom ini? Siapa yang tidak setuju di Zoom ini? Karena ini apakah, ini kalau ketika bertanya apakah benar ibu kota Nusantara itu dipindahkan dari Jakarta ke kemana? Ke Penajam. Pertanyaannya kalau kata apakah, maka bisa 50-50. Nah, jawabannya bisa iya 50%, bisa tidak 50%. Bisa juga 75%, bisa 25%. Sudah pasti ada aksi, ada reaksi. Nah, sekarang harusnya dikalkulasi. Bagaimana mengkalkulasinya? Itu jelas. Harus ada beberapa aspek yang dijadikan peninjauan. Tadi saya katakan harus dari ideologi dulu. Sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, kemudian sesuai nggak dengan konstitusi? Artinya apa? Kalau Pancasila, ada nggak nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa di situ? Adakah nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena ibu kota ini sudah tidak menjunjung tinggi lagi yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari aspek geografinya, dari aspek demografinya, dari aspek kondisi sosialnya. Bayangkan aja. Hati-hati karena mereka memusatkan pusat kekuatannya. Mereka itu siapa? Ya mereka yang anti pemerintah. Makanya ini memang pembahasannya. Sudah itu semua lihat dari persatuan. Apakah Jakarta ini membentuk persatuan? Selama ini saya lihat setelah reformasi kita malah acak-acakan. Konflik terus-menerus tanpa henti. Saling menyalahkan. Tapi nggak ada yang saling memperkuat. Dimasukkan lagi kerakyatan yang dipimpin oleh Imam Kebijaksanaan. Nah, coba lihat. Kalau itu sudah keputusan DPR, terus mau bagaimana? Katanya demokrasi. Halo, apakah sudah berdasarkan keadilan sosial? Di Jakarta manusia dikapir-kapirkan. Tapi kalau di sana, berani nggak ngapir-ngapirkan Dayak? Mandaunya berterbangan. Nah, jadi yang begini-begini ini, kita harus melihat aspek itu. Terus lihat dari perintah konstitusi. Ya, apakah pemindahan ini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia? Apakah untuk melindungi seluruh tumpah darah? Nah, apakah untuk memajukan kesejahteraan umum? Apakah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Lagi memberi kuliah dia. Jadi, dengan konsep ini harusnya dianalisa. Oke, ya faktor waktu. Harus juga dianalisa faktor cuaca. Ya jelas faktor geografi, faktor demografi, faktor kondisi sosial. Semua aspek harus dilihat. Tetapi apa yang digunakan? Undang-undang atau doktrin? Nah, tadi juga saya bicara di gedung MPR ya, di praksi Komisi Demokrat. Saya bilang, kita mau memakai undang-undang atau doktrin? Karena apa? Undang-undang belum teruji kebenarannya. Kalau doktrin sudah teruji. Sudah teruji dan diyakini kebenarannya. Apanya yang teruji? Ya ajas-ajasnya, prinsip-prinsipnya. Jadi diyakini kebenarannya sudah teruji di medan pertempuran dan sudah ditulis dengan tinta darah. Kalau undang-undang ini mana coba hari-hari ini berubah, besok revisi. Nah, tolong dulu. Mana yang benar? Makanya kita harus mencari kebenaran. Tadi kaget-kaget anggota DPR itu. Saya bilang apa? Ada nggak konsep pertahanan ibu kota? Mana? Kalau Bapak nggak percaya, perintahkan aja satuan-satuan TNI masuk kedudukan. Hari ini juga perintah. Suruh Jokowi perintah masuk. Masuk kedudukan di mana dia? Di mana kedudukannya? Ada nggak konsep pertahanan? Saya sekolah di Inggris. Jangan coba-coba menyerang London. Semua dari segala arah coba silakan terbang. Mulai dari ketinggian low level, ya, high level dan high level nggak bisa. Semua ketangkap. Hanya bisa dihancurkan dari dalam. Sama dengan Amerika. Waktu peristiwa apa? 7/11. Menara kembar itu nggak bisa dihancurkan dari luar. Kenapa? Begitu masuk jarak tangkap radar, masuk jarak tembak, sudah pasti
Tapi masuk dari dalam karena si Osama bin Laden dilatih militer. Oh, ada satu kelemahannya Amerika, dia onward looking, tidak inward looking. Hati-hati. Kita pertahanan juga dihancurkan dari dalam. Pernah Mojopahit hancur dari mana? Bukankah dari dalam? Lihat, Sriwijaya hancur. Bukankah dari dalam? Kerajaan-kerajaan lain juga. Bukankah dari dalam? Untuk menghancurkan Indonesia, nggak perlu mengirim peluru kendali. Cukup dengan menghancurkan apa? Mindsetnya. Masihkah Pancasilais? Atau Kilapais? Atau kapitalis? Atau apa lagi lah? Banyak is-is itu. Liberalis? Atau apa? Hati-hati loh. Hati-hati. Karena pemahaman tentang ideologi, pemahaman tentang konstitusi, itu kita masih, sebagian besar ya, sebagian besar kita masih dangkal. Nanti kita kupas satu persatu. Sampai kita kupas kulit-kulitnya. Biar tahu apa itu isinya. Jadi jangan pintar aja belah duren. Gitu loh. Ya kan? Duren itu berduri kan? Tapi kenapa kita cara membelahnya macam-macam? Kalau di Jawa ini dia potong langsung setengah. Tapi kalau orang Medan enggak. Dia kupas, dia lihat alurnya. Oh ini bukannya. Beda-beda. Menjual durian juga beda. Kalau di Medan sana enggak ditimbang. Enggak ditimbang. Kalau di Jakarta ditimbang. Jadi paradigma mana yang mau dipakai? Hati-hati yang begini-begini nih kita dihancurkan dari dalam. Ya kita dihancurkan. Kenapa? Kita tidak membangun yang nama semangat persatuan dan kesatuan itu. Jadi bicara pusat kekuatan, banyak kita misconception, misunderstanding. Anehnya ini terjadi di kalangan elit. Anehnya terjadi di kalangan elit. Padahal mereka itu bintang 4, bintang 3. Kemudian para politikus, elit-elit politik ngomongnya nggak jelas. Coba buka YouTube lah. Buka YouTube. Sama dengan PIR ini, Flight Information Regulation yang baru ditandatangani antara presiden, 3 perjanjian itu. Satu tentang DCA, ya, satu lagi tentang ekstradisi. Bayangin ya, kita dibodohi sama Singapura. Oke, you boleh tanda tangan kita ekstradisi, tetapi you harus menerima PIR. You tetap kita kontrol. Bayangkan, ini di mana ahli-ahli strategi kita ini? Karena udah nggak ada lagi semangat persatuan. Cilakanya lagi tadi DPR, dia bilang apa? Oh ini belum disetujui sama DPR, kok sudah diputuskan, sudah tanda tangan. Apakah Indonesia sudah meratifikasi? Ratifikasi kan harus persetujuan DPR. Tapi ternyata tidak. Saya tadi bicara dengan Wakil Ketua MPR juga dari fraksi Demokrat. Jadi saya sampaikan mereka terkaget-kaget. Who control? Siapa ngontrol udara Indonesia? Siapa ngontrol laut Indonesia? Siapa ngontrol daratan Indonesia? Hati-hati. Bukan karena banyaknya personil TNI. Bukan banyaknya manusia Indonesia, jutaan Indonesia. Kalau mindsetnya sudah dikuasai oleh mereka-mereka. Karena tidak ada negara yang tidak punya kepentingan. Punya kepentingan nasional. Singapura punya. Australia punya. Nah, kepentingan nasional tidak bisa ditawar-tawar. Terutama kedaulatan. Oke, ada hak berdaulat. Contoh ya, kita disetujui oleh dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Tapi ada bargaining bahwa hak UNCLOS. Artinya apa? Semua kapal-kapal berhak, ya, hak daulat untuk melintasi. Tapi dengan catatan ada aturan, ada SOP yang harus dipatuhi. Nah yang begini-begini, kita ini berbangsa dan bernegara ini, saya melihat belum maksimal ya. Belum maksimal. Jadi kita ini dibodoh-bodohi sama siapa? Sama negara-negara luar. Makanya yang disebut pusat kekuatan karakteristik bangsa itu. Di mana bangsa itu punya semangat untuk bertempur, semangat untuk berjuang, will to fight. Itu pusat kekuatan, bukan ibu kota. Dari mana tempat? Tapi tempat itu bukan ibu kota, bisa di mana saja. Bisa juga di Tarutung. Kenapa
Kenapa pertanyaannya wilayah Batak tidak dikuasai oleh Belanda? Ingat ya, mungkin kita sering berkomentar Indonesia dijajah Belanda. Oh, Indonesia baru merdeka tahun 45 kok. Sebelumnya bukan Indonesia, jadi tidak ada Indonesia dijajah Belanda. Tapi bagaimana Belanda bisa menguasai Nusantara? Ya dengan DPD et impera, dengan cara strategi adu domba antara kerajaan dengan rakyatnya. Lihat, kalau Batak waktu itu tidak punya Daliana Tolu, mungkin juga sudah diadu domba. Bahkan sudah diadu domba sebenarnya. Tapi untunglah, masih ada untung karena Tuhan campur tangan, akhirnya Batak tidak dikuasai. Tapi ini catatan, semua perpustakaan, kemudian alat pusaka orang Batak, senjata-senjata saktinya dibawa ke Leiden, ke Belanda sana. Karena orang Belanda bingung, Raja Singamaraja dibunuh, Raja Singamaraja sudah meninggal dunia, kok masih banyak raja di Batak. Jadi kalau saya bilang Batak belum pernah dijajah, banyak lagi yang bukti nyata. Karena di Batak tidak ada Hagendom Perbonding. Jadi tidak dia menguasai tempat itu. Mohon maaf ini ya, saya bukan menggurui, tapi jelas. Ya, jelas apa? Doktrinnya jelas, ajarannya jelas dan kontekstual. Sekarang saya tanya, pusat kekuatan orang Cina ada di mana? Pusat kekuatan Amerika ada di mana? Pusat kekuatan Singapura ada di mana? Pusat kekuatan Thailand ada di mana? Pusat kerajaan Malaysia ada di mana? Hati-hati. Semua negara berbeda pusat kekuatannya. Tetapi dasar mengatakan, hukum mengatakan, prinsip mengatakan, apa itu pusat kekuatan? Center of gravity. Apa itu center of gravity? Pusat kekuatan TNI ada di mana? Pusat kekuatan bangsa Indonesia ada di mana? Pusat organisasi seperti partai-partai ini. Pusat Partai Demokrat, pusat kekuatannya ada di mana? Nasdem ada di mana? Perindo ada di mana? PDIP ada di mana? Hati-hati, mereka itu cenderung ya, PEN itu memusatkan kekuatannya kepada ketua partai. Begitu ketua partainya lewat, selesai partai itu pasti bubar. Sekarang aja udah bisa dilihat, belum pun istilahnya lewat menghadap Tuhan Yang Maha Esa, pusat kekuatan seseorang itu sudah kacau balau. Apalagi nanti sudah dipanggil Yang Maha Kuasa seperti Bro Tito itu, ya saya nggak tahu, alam walam lah. Ya, itu saja mungkin komentar saya. Maaf saya nggak menyiapkan dokumennya ya. Tapi coba besok kita akan siapkan dokumennya. Karena saya Kamis, Jumat, Sabtu itu waktu saya terbatas. Karena hari Senin kalau jadi kita akan bicara di Komisi 1. Mengapa bangsa dan negara ini tidak punya konsep? Saya tadi tanya, kalau musuh mau menyerang Indonesia kira-kira dari mana? Ya jelas dari barat Sumatera sana. Karena di situ bebas. Dan dari selatan. Nah, kalau di Jakarta sebagai pusat kekuatan, begitu Jakarta hancur, selesai Indonesia. Makanya saya bilang pusat kekuatannya bukan di Jakarta. Oke ya.